adalah anak intelektual Baharudin Yusuf Habibie. Anak intelektual yang dipilih bukan berdasarkan KKN, tapi berdasarkan objektivitas bahwa Anda adalah pada proses pemilihan tersebut adalah yang paling baik dan paling menguntungkan masa depan bangsa. Alasannya adalah kita, pakai nama kita, saya, Anda semua, dimanapun Anda berada, dan sebagian besar dari bangsa Indonesia, itu berkeyakinan bahwa masa depan bangsa Indonesia harus diandalkan pada kekuatan, berarti produktivitas dan daya saing, sumber daya manusia Indonesia terbarukan tanpa kita mengenal cara membedakan suku, ras, agama, kedudukan sosial, apa saja. The best is just good enough. Karena garis bawah kita, saya termasuk Anda, itu berkeyakinan kita harus bekerja keras dan harus menghadapi suatu saat persaingan yang hebat besar dimanapun juga di benua maritim Indonesia. Saingan produk sumber daya manusia yang lain, dan tiap sumber daya manusia hanya diberikan tiap hari 24 jam dan tidak lebih. Kita hanya bisa menghadapi dan melaksanakan tugas kita masing-masing sebaik-baiknya jikalau produktivitas kita tinggi. Produk-produk yang kita butuh, apakah itu brainware atau software atau hardware atau kombinasi dan seluruhnya, integration dari hardware, software dan seterusnya dalam satu sistem bisa kita andalkan dan menjadi unggul yang mungkin jikalau daya saing kita tinggi, jikalau produktivitas kita tinggi, jikalau kita tidak saja mengerti dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan teknologi, tapi juga kita mampu mengembangkan, menyelesaikan apa saja tanpa kita korbankan budaya kita, tanpa kita lupakan proses pembudayaan yang pernah kita miliki dan kembangkan dan diberikan oleh orang tua kita masing-masing. Karena itu bagi saya dan bagi Anda berlaku, ialah yang menentukan kehidupan dan masa depan Anda semua. Ada dua. Satu, ada ibu yang melahirkan Anda. Dan kedua adalah pendamping Anda. Jikalau Anda seorang pria, ya istri Anda. Jikalau Anda seorang wanita, ya suami Anda. Saya bersyukur bahwa Anda telah memilih untuk bersikap hati dengan saya dan bertukar pikiran mengenai ini semua tepat pada hari ke-51 tahun saya nikah dengan istri saya almarhumah Asri Ainun Habibie. Saya
berada di Kakerpik penuh dengan kenangan-kenangan, jejak-jejak perjuangan kami berdua. Tetapi saya yakin saya harus melanjutkannya agar supaya anak cucu intelektual saya lebih baik dari saya. Dan tidak. Kenapa yang namanya Human Development Index Indonesia sekarang itu hanya 0,617 dan menduduki 120. Itu adalah golongan menengah ke bawah dari 187 negara. Dan hanya berada di perangkat ke-6 di ASEAN. Mengapa? Mengeluh. Mulai kritik. Kesalahannya adalah kita harus melihat mengenai anggaran untuk yang diberikan kepada pendidikan. Kenapa? Tahukah Anda bahwa Human Development Index itu adalah suatu fungsi dari kualitas kesehatan suatu masyarakat dan kualitas pendidikan dan pertumbuhan dan besarnya GDP. Yang lucunya lagi, GDP kita itu perangkat 15. Kita masuk di G20 karena GDP secara absolut kita perangkat 15. Padahal Human Development Index kita ada perangkat yang tadi saya katakan nomor 124 dari 118. Nah, tahukah bahwa pengiriman Anda itu ada persiapan Anda adalah larus dan ujung tombak dari perjuangan dan pembangunan di Indonesia? Anda itu yang akan boleh dikatakan meningkatkan kualitas kehidupan di bumi Indonesia. Ialah apa? Bukan karena Anda dapat sedekah, dapat tidak, karena Anda unggul dan bekerja menghasilkan produk-produk yang nyata untuk pembangunan, untuk rakyatnya sendiri dan untuk dunia. Itu programnya. Dan kalau itu Anda laksanakan, kita tidak butuhkan anggaran dari manapun juga, lapangan kerja dan hasil karya kita membiayai pendidikan dan kesehatan dari rakyat kita sendiri. Dan kita masih mampu memberikan, boleh dikatakan, membayar pajaknya masing-masing, agar supaya anggaran meningkat seperti itu. Tapi tidak berdasarkan sumber daya alam. Sekarang bahwa kita masuk G20 karena harga sumber daya alam beberapa komoditi meningkat dan banyak, kita andalkan itu saja. Dan itu aja kita tega-teganya. Sumber daya manusia kita dimanapun kita biarkan. Kalau dia sudah berkeluarga, kita biarkan mencari nafkahnya di tempat lain, di Timur Tengah, di Hong Kong, di Taipei, di mana saja. Nanti dia kirim uangnya menjadi apa? Menjadi kuli. Bukan begitu maksudnya. Ibu-ibu yang sudah memiliki keluarga tidak cepat bekerja dan membiarkan anaknya berkembang. Anaknya tidak bisa diberikan tanggung proses pembudayaan dan pendidikan, bukan karena kita mau mengemis. Dari siapa? Kita punya uang sendiri. Kita bekerja keras, kita telah mengalami pendidikan, kita bayar untuk itu semua. Tapi tidak langsung ekspor seperti komoditi manusia Indonesia. Saudara-saudara, itu fakta. Nanti saya beberkan lebih panjang dan lebih dalam lagi bulan September yang akan. Sekarang saya buat fakta yang lain. Lihat. Sudah Soekarno. Indonesia
baru saja diakui kemerdekaan bulan Desember tahun 49. Dan salah satu kebijaksanaan pertama yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, adalah mengirim putra-putranya ke luar negeri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya, khususnya dalam bidang dirgantara dan kelautan maritim. Saya bukan gelombang pertama. Pak Mardiman bukan gelombang pertama. Kami, saya dan Pak Mardiman gelombang keempat itu, atau kelima. Tapi dari gelombang pertama mereka berusaha untuk mendirikan yang namanya industri strategis, yang namanya industri dirgantara, industri kapal, industri kereta api sebagai ujung tombak dari pembangunan. Banyak yang menyaksikan, tidak mampu, hanya mimpinya Habibie saja, dan tidak ada alasan. Sedang tidak, itu bukan mimpinya Habibie, Habibie hanya pelaksana. Itu adalah mimpinya bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno. Pak Harto hanya melanjutkan. Saya mendapatkan kehormatan untuk mengimplementasikan dengan sasaran 50 tahun Indonesia merdeka. Kita menggarisbawahi kemampuan bangsa Indonesia bahwa apa saja jikalau dipimpin dengan baik, dia bisa laksanakan seperti bangsa-bangsa yang lain. Dengan kita terbangkan pesawat terbang N250, pesawat terbang yang pertama dalam kecepatan subsonic region yang tinggi, yang memanfaatkan, dikendalikan dengan fly-by-wire secara elektronik. Itu pesawat terbang pertama yang dibuat oleh dunia. Pesawat pertama, yang kedua nanti yang akan muncul yang seperti N250, ceritanya nanti Perancis akan keluarkan 2 tahun lagi. Kita mendahului dengan sasaran supaya mulai tahun 2000 pesawat terbang itu akan memenuhi permintaan domestik atas pesawat-pesawat terbang. Karena perkembangan akan begitu hebat, sehingga permintaannya akan ratusan banyaknya. Itu fakta kita on schedule. Tapi apa yang faktanya? Faktanya saya memulai industri strategis itu hanya dengan 20 orang. Waktu saya menjadi wakil presiden, saya harus serahkan itu kepada pimpinan yang lain. Saya serahkan 48.000 orang dengan turnover sekitar 10 billion US dollar. Tega-teganya dibubarkan, dibangkrutkan, dihentikan, dibiarkan IMF melarang melanjutkan hanya 2 tahun sebelum pesawat terbang itu mendapat sertifikasi FII. Mengapa? Pakai otaknya dong. Akan merupakan kenangan bagi Anda semua. Dan buku yang pernah saya tulis, detik-detik yang menentukan, dan Habibie dan Ain merupakan informasi untuk Anda, supaya Anda berkembang lebih baik dari Habibie dan Ain, lebih baik dari orang tua. Dan kalau itu berat terjadi, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah melaksanakan perjuangan sesuai dengan rencana. Bahwa sekarang ini terjadi, kita bukan manusia yang cengeng. That's the price we have to pay. Oke.
kalau kita harus bayar demikian dengan mendelay sebentar proses pembangunan sesuai rencana yang dicetuskan pertama oleh proklamator Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau itu kita harus bayar untuk memberikan kebebasan untuk berpikir. Banyak orang yang bebas tapi tidak merdeka. Banyak orang merdeka tidak bebas. Hanya Anda yang merdeka dan bebas. Dan memiliki program yang baik dan keluarga sakinah dan seterusnya. Hanya Anda yang mampu berkembang menjadi manusia yang unggul. Sebagai kata asli, Anda harus sadar. Dunia ini telah memasuki suatu masyarakat alam yang ditentukan dominan oleh informasi dan information system atau internet. Ini memungkinkan karena ada internet. Sudah hampir 50% dari umat manusia di dunia, berarti mendekati 3 miliar manusia di Indonesia yang memahami dan memanfaatkan internet seperti Anda dan saya ini. Atau dengan perkataan yang populer, pribumi masyarakat